Anda berada di channel Males Nonton. Di channel ini Anda bisa menikmati rangkuman film-film yang mungkin malas Anda tonton tapi Anda ingin tahu ceritanya. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan bercerita tentang film To Black. Cerita di film ini sangat komplit. Motivasinya ada, persaudaraan ada, pertemanan ada, perjuangannya juga ada. Jadi menurut saya, film ini adalah film wajib bagi kalian para pecinta film Bollywood. Ngomong-ngomong, To Black itu apa sih? To Black artinya bola lampu atau lampu neon. To Black adalah sebuah ejekan untuk Laxman. Laxman ini diperankan oleh Salman Khan. Ini Laxman kecil. Cerita ini mulai dari Laxman kecil hingga dewasa. Laxman memiliki adik yang diberi nama Bharat. Itu adiknya baru lahir. Mereka berdua bukan hanya sebagai dua bersaudara. Mereka menjalani harinya seperti teman, sahabat. Pokoknya setiap hari selalu bersama, saling dukung dan saling menjaga. Saling melengkapi. Si kakak memang agak terganggu mentalnya, tapi si adik membuatnya sempurna. Jika ada yang mengganggu kakak, si Laxman ini diganggu sama orang lain gitu kan, sama temennya, maka si Bharat akan maju dan memberi pelajaran. Pada suatu hari, sekolah mereka kedatangan kakek Mahatma Gandhi. Laxman bertanya tentang di mana keyakinan itu berada, kakek. Mahatma Gandhi menjawab, keyakinan ada di dalam dadamu. Kata-kata motivasi itu sungguh sangat berarti bagi Laxman yang cacat mental. India merdeka dan terbagi menjadi dua negara bagian. Laxman kehilangan ayahnya. Ayahnya yang tukang mabuk masuk ke jurang. Bukan hanya ayahnya saja yang meninggal, ibunya juga meninggal karena terlalu memikirkan tentang ayahnya yang sudah tiada. Dunia mereka berdua berubah, mereka menjadi yatim piatu. Namun perubahan itu tidak membuat persaudaraan mereka berubah. Mereka tetap bersaudara dan tetap akrab seperti masa kecilnya. Bharat dewasa tumbuh sebagai seorang pemuda pemberani, sementara Laxman sama seperti waktu kecilnya, tetap terlihat idiot dan tetap menjadi lampu neon. Bharat juga tetap menjadi pelindung bagi kakaknya. Siapa yang mengejek Laxman, maka Bharat akan memberinya pelajaran. Suatu hari, kampung mereka kedatangan tentara yang akan merekrut pemuda kampung tersebut untuk ikut berperang melawan Cina. Di masa itu, di perbatasan terjadi pertempuran antara India dan Cina. Semua pemuda yang sehat wajib ikut menjadi prajurit membela tanah air. Laxman pasti ikutan. Walaupun Laxman adalah si lampu neon yang suka berkedip, namun Laxman punya semangat yang cukup baik. Dia pun ikut dalam seleksi untuk menjadi tentara pembela tanah air.
Di sini adegan sedihnya guys. Laksman dinyatakan gagal. Dia tidak diterima sebagai tentara pembela tanah air. Laksman tetap ngotot. Dia harus diterima. Dia coba merayu para juri. Hingga akhirnya Laksman diajak bicara sang komandan. Bharat pun tidak tinggal diam. Melihat saudaranya ini sedang dalam galau lah ya. Bharat coba membujuk Laksman dan memohon kepada komandan agar Laksman tidak sedih lagi. Jadi ini pura-puranya Laksman itu tetap jadi tentara guys, tapi dia menjaga kampung sini sebagai tentara di kampung sini. Tidak harus ikut, tidak untuk ikut ke perbatasan begitu. Sampai akhirnya si Laksman percaya. Setelah mengikuti serangkaian pelatihan, tibalah saatnya perpisahan. Bharat akan dikirim ke medan perang. Untuk pertama kalinya, mereka berdua harus berpisah. Kebayangkan, orang yang saling menyayangi berpuluh tahun bersama, namun akhirnya harus berpisah. Nangis guys, nangis. Nangis aja nggak apa-apa. Di film ini ada seorang bintang besar yang datang sebagai bintang tamu. Pada pertunjukan sulap ini, Laksman diminta naik ke pentas untuk menggerakkan botol tanpa menyentuh. Hanya menggunakan kekuatan pikiran dan keyakinan, semua orang menertawakan si Laksman. Tentu saja iya. Pastinya semua orang akan berpikir mana mungkin, nggak mungkin. Amazing guys, botol bergerak. Tentu saja itu bukan kekuatan dari pikiran Laksman. Walaupun begitu, kejadian ini berhasil membuat Laksman lebih percaya diri. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk memberi semangat kepada teman-teman kita. Sementara itu, di perbatasan, pasukan Barat digempur habis-habisan sama pasukan Cina. Entah apa yang akan menimpa Barat dan pasukannya. Apakah mereka akan selamat? Saksikan terus. Jangan tinggalkan konten ini. Saksikan sampai selesai. Ngeri. Pasukan Barat dikepung pasukan Cina. Sungguh tragis. Satu orang prajurit India melawan 10 prajurit Cina. Tentu saja tentara India akan mudah dilumpuhkan. Di tengah ketegangan, Laksman mendatangi markas tentara di kampungnya guna bertanya kepada komandan tentang kapan Barat akan pulang. Tentu saja komandan emosi. Laksman mendapat kemarahan komandan dan membuatnya galau.
Di tengah kegalauan, Laksman bersepeda berkeliling kampung dan secara tidak sengaja dia berpapasan dengan orang Cina. Laksan menganggap ini adalah ancaman bagi kampungnya. Dia anggap pasukan Cina sudah masuk wilayah kampungnya. Terang saja, Laksman yang memang dongo langsung menyebar hoak ke penduduk kampung. Dasar idiot, bikin panik penduduk saja. Berita hoak itu membuat gerakan kriminal, guys. Narayan, si kaki pengkrang dan kawan-kawannya menyerang kediaman Ling Ling, si orang Cina. Gara-gara menyebar hoak, Laksman dimarahi si paman yang menjaganya selama Bharat di medan perang. Setelah dapat ocehan sang paman, Laksman berusaha meminta maaf kepada orang Cina. Berbagai macam cara dia lakukan. Coba kalian lihat. Ada saja tingkahnya si Laksman agar mendapatkan maaf dari orang Cina dan bisa berteman dengan orang Cina. Usaha Laksman tidak sia-sia, guys. Membuahkan hasil. Laksman akhirnya berteman dan berjalan-jalan bersama anak si Ling Ling. Nama anak ini adalah Guo. Narayan dan teman-temannya tidak suka Laksman berteman dengan orang Cina. Sementara itu, di perbatasan, pertempuran tetap berlanjut. Bahkan Barat sempat tertembak. Laksman semakin dekat dengan keluarga Cina, bahkan janda Ling Ling juga mulai jadi tempat curhat. Laksman dipanggil menghadap komandan. Di sini, guys, adegan yang menyayat banget. Nggak bisa aku ceritakan, guys, sedih banget. Berita duka ini bukan berita kematian ya, guys. Berita pasukan terkepung dan ditangkap. Laksman kembali ke markas tentara. Bah, tambah hancur, guys. Laksman melihat tentara menurunkan peti mati. Dak dikduk. Si Laksman sampai muntah. Dia membayangkan saudaranya ada di peti mati. Laksman kembali dijegal sama si Narayan. Ini perkara Laksman dekat dengan orang Cina. Laksman ditantang Narayan untuk memindahkan gunung. Laksman yang idiot, dia terima tantangan si Narayan.
Dengan keyakinan yang super yakin, gunung bergerak dan menciptakan gempa. Sejak hari itu, pindahnya gunung menjadi kontroversi. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi lebih banyak yang percaya, guys. Maklum, di kampung. Wow, gara-gara gunung berpindah, gara-gara gempa. Jadi itu orang-orang pada tertegun ya kan. Terus besoknya tuh si Laksman, wah disenyum-senyum sama orang. Pede banget dia. Masuk koran itu, guys. Orang-orang baca Laksman pemindah gunung. Tuh, jadi bahan pembicaraan dia. Narayan rupanya percaya, guys. Dia ikut-ikutan gayanya si Laksman. Dasar pengkrang. Tuh, diketawain anak-anak kan. Mampus loh. Bahkan komandan juga percaya kabar Laksman memindahkan gunung. Komandan meminta Laksman menghentikan perang dengan keyakinannya, dengan gayanya yang apa? Ya begitulah. Nah, gara-gara permintaan komandan ini, si Laksman mencari tahu di mana itu negara Cina. Jadi Cina itu kan negara matahari terbit ya. Jadi si Laksman itu akan menghadap matahari terbit dengan gayanya yang seperti tadi untuk menghentikan perang. Begitu. Tuh, jadi setiap pagi si Laksman itu saat matahari terbit, dia naik di atas apa itu ya? Kursi ya. Dia menghadap matahari dan memposisikan tangannya seperti mau terbang begitu kan. Itu doanya, dia minta perang itu dihentikan. Semua orang tuh memperhatikan, itu baik orang sipil maupun tentara itu memperhatikan apa yang dilakukan si Laksman. Itu setiap hari tuh, setiap pagi pokoknya si Laksman bangun tidur langsung ke sana. Dan besoknya itu orang-orang pada tersenyum ngeliatin si Laksman. Ternyata masuk koran lagi, guys. Si Laksman berhasil menghentikan perang. Dengan caranya itu. Perang berakhir. Perang berhenti. Semua orang kagum sama si Laksman. Dan semakin banyak pengikutnya si Laksman yang mempercayai bahwasannya si Laksman punya kekuatan untuk melakukan apa saja dengan gayanya itu. Jangan ditiru ya. Gembiralah seluruh penduduk kampung setelah peperangan ini berakhir. Tuh, bahagia semua kan? Tapi si Laksmannya sedih, guys. Karena komandan datang memberikan kabar bahwasannya Bharat meninggal dunia. Dia tertembak. Pada saat menjadi tawanan, Bharat mencoba untuk melarikan diri. Namun, Bharat tertembak. Begitulah ceritanya. Sedih kan? Di saat perang berhenti dan harapan bisa bertemu saudaranya, si Laksman malah memperingati hari berkabung ini buat dia. Sedih banget, guys. Hancur hatinya. Perjuangannya untuk menghentikan perang berakhir seperti ini. Tuh, dia buang abunya si Bharat di sungai tempat dia biasa terjun, guys. Kalian jangan ikut sedih ya. Aku menangis. Pada hari itu, Ling Ling ingin berpamitan dengan si Laksman. Dia akan membawa ayahnya itu ke Cina untuk berobat. Karena ayahnya dulu pernah diserang sama Narayan. Sebelum berangkat, Ling Ling ngobrol bersama Laksman di tempat di mana dia menghentikan perang. Dengan
cerita yang wajah yang sedih, Laksman bercerita dengan Ling Ling. Wah, pokoknya menceritakan semuanya. Sambil menangis dia bercerita. Berpisahlah mereka. Ling Ling berangkat dan di tengah jalan si Ling Ling ini bertemu dengan komandan. Lalu Ling Ling bertanya, apa ada yang bisa saya bantu? Dia minta bantuan untuk bertemu sama Laksman, minta diantar guys. Sebab dia mau menyampaikan kabar bahwasannya si Baharat itu masih hidup. Yang meninggal itu bukan Baharat, ini gara-gara sepatu ini, cuma gara-gara sepatu. Jadi sepatu Baharat itu diambil sama temannya Baharat, ya kan? Karena tentara itu bukan dari namanya, dari sepatunya di ini. Nomor sekian meninggal begitu kan. Kebetulan nomor sekian itu adalah si Baharat. Nah, pada saat dia tertembak, teman Baharat ini mendekat lalu mengambil sepatu milik si Baharat karena sepatunya temannya si Baharat ini kan sudah jebol. Dia ambil lah. Nah, pada saat dia mengambil, inilah dia yang tertembak dan dia sudah menggunakan sepatunya si Baharat. Begitu guys. Nih, setelah dia pakai nih kan. Setelah dia pakai, tentara Cina menembaknya. Matilah dia. Nah, ketika malam hari, para tentara yang lain menelusuri. Nah, di situ ada nomor sepatu, ya kan? Nah, di situ tertulis nomor sepatu itu Baharat. Dan satu orang itu masih hidup. Nah, ternyata yang hidup itu adalah Baharat yang sudah tidak menggunakan sepatu. Gitu. Nah, dari sini kegembiraan pun muncul. Bahagia kembali guys. Nah, Laksman berangkatlah ke markas di mana tempat Baharat berada. Lihatlah kondisinya. Baharat dengan kondisi yang terluka parah di perban dan tidak mengenali siapapun. Ya, Laksman berusaha ini, bagaimana si Baharat ini bisa mengenal dia. Dan pada akhirnya mereka ingat kembali kan, si Baharat ingat si Baharat ingat bahwasanya Laksman adalah kakaknya. Udah, begitulah cerita ini berakhir. Dan saya harap kalian menonton versi fullnya karena film ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kalian akan menumbuhkan rasa persaudaraan kalian lebih kuat lagi, rasa pertemanan kalian lebih kuat lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya, film-film berikutnya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.